Selamat datang di channel kami, tempat kita menyelami misteri, sejarah yang terlupakan, dan potongan-potongan masa lalu yang tersembunyi. Jika kamu suka video seperti ini, tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Sekarang, mari kita menyelam. Di antara Kalimantan dan Sulawesi terbentang sebuah jalur laut yang dipenuhi arus kuat dan kedalaman besar. Setiap hari kapal-kapal melintas di atasnya, mengikuti rute pelayaran modern yang tampak biasa. Namun jauh di bawah permukaan air itu, dasar laut menyimpan bentuk-bentuk yang membuat sebagian ilmuwan dan penjelajah kelautan berhenti sejenak dan menoleh dua kali. Garis-garis lurus yang panjang. Sadat-sadat tajam. Teras-teras berundak yang tampak tidak biasa jika dibandingkan dengan medan laut di sekitarnya. Temuan-temuan ini tidak muncul dari cerita rakyat atau legenda kuno, melainkan dari teknologi pemetaan modern, batimetri resolusi tinggi, sonar multibeam, side-scan sonar, dan sub-bottom profiling, alat-alat yang dalam beberapa dekade terakhir memungkinkan manusia melihat dasar laut dengan detail yang sebelumnya mustahil. Pemetaan ini menunjukkan bahwa dasar Selat Makassar bukanlah bidang datar yang monoton. Ia adalah lanskap kompleks, dipengaruhi oleh patahan geologi, perbedaan cekungan, pergerakan lempeng, serta dinamika sedimen yang aktif. Namun di tengah kompleksitas itu, muncul fitur-fitur yang tampak teratur, cukup teratur untuk memicu pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini murni karya alam, atau jejak lanskap yang pernah dimanfaatkan manusia? Untuk memahami mengapa pertanyaan ini masuk akal, kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke era ketika peta dunia dan permukaan laut sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Pada puncak zaman es terakhir, sekitar 20.000 hingga 12.000 tahun lalu, permukaan laut global jauh lebih rendah. Sebagian besar wilayah yang kini tenggelam merupakan daratan terbuka yang menghubungkan pulau-pulau besar Asia Tenggara. Daratan luas ini dikenal sebagai paparan Sunda atau Sundaland. Ia bukan sekadar jembatan darat, melainkan sebuah dunia. Sungai-sungai besar mengalir melintasinya, lembah dan pesisir terbentang luas, dan ekosistem darat berkembang di tempat yang kini berada ratusan meter di bawah laut. Penelitian tentang lanskap tenggelam menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini merupakan habitat penting bagi manusia purba dan manusia modern awal, sekaligus jalur migrasi utama di Asia Tenggara. Bayangkan sebuah komunitas pesisir puluhan ribu tahun lalu. Rumah-rumah sederhana berdiri di tepi muara sungai. Perahu-perahu kecil menyeberang ke pulau-pulau terdekat. Jebakan ikan dipasang mengikuti pasang surut. Teras-teras rendah digunakan untuk bercocok tanam atau aktivitas harian lainnya. Semua ini bukan gambaran fiksi murni, melainkan rekonstruksi yang didasarkan pada pola kehidupan manusia pesisir di berbagai belahan dunia. Namun dunia itu perlahan berubah. Ketika es mencair dan iklim menghangat, permukaan laut naik secara bertahap namun tak terhentikan. Garis pantai mundur sedikit demi sedikit. Lembah berubah menjadi teluk. Permukiman pesisir tenggelam satu persatu. Manusia berpindah, beradaptasi, dan melanjutkan hidup di daratan yang tersisa. Apa yang tertinggal tidak hilang. Ia hanya terkubur di bawah air dan sedimen. Fenomena ini bukan sekadar teori. Di Eropa, wilayah yang kini dikenal sebagai Doggerland pernah menjadi daratan luas yang menghubungkan Britania dengan daratan utama. Artefak, sisa fauna darat, dan bukti paleolingkungan menunjukkan bahwa manusia pernah hidup dan melintasi wilayah yang kini menjadi dasar laut utara. Di Jepang, formasi batu bawah laut Yonaguni Monument memicu perdebatan panjang tentang batas antara geologi alami dan kemungkinan modifikasi manusia. Kasus-kasus ini tidak membuktikan bahwa terdapat kota yang tenggelam di Selat Makassar. Namun mereka membuktikan satu hal yang penting. Lanskap pesisir bisa tenggelam, dan bersama dengannya, sejarah manusia juga bisa ikut tenggelam. Meski demikian, pendekatan ilmiah menuntut skeptisisme yang sehat. Alam memiliki cara yang luar biasa dalam menciptakan pola-pola yang menipu mata manusia. Retakan pada lava basalt, lapisan batuan sedimen, patahan tektonik, serta proses erosi berulang dapat menghasilkan garis lurus, sudut tajam, dan bentuk bertingkat yang tampak teratur. Tidak setiap pola geometris adalah hasil tangan manusia. Dalam sains, garis lurus saja bukan bukti. Satu citra sonar tidak cukup. Interpretasi yang kuat harus didukung oleh konteks. Diperlukan artefak, alat batu, tembikar, tulang, atau bukti aktivitas manusia lainnya.
Diperlukan penanggalan yang valid, seperti karbon-14 atau analisis sedimen. Dan yang tak kalah penting, diperlukan pemahaman geologis yang menjelaskan apakah permukaan tersebut memang keras dan terbuka pada masa ketika manusia mungkin berada di sana. Di Selat Makassar, tantangan ini menjadi lebih besar. Arus laut yang kuat, sedimen yang tebal, dan dinamika akustik yang kompleks dapat memengaruhi hasil pemetaan sonar. Filter data, resolusi survei, serta penutup sedimen bisa menghasilkan gambaran yang membuka banyak kemungkinan interpretasi. Karena itu, ilmuwan tidak hanya membaca peta batimetri, tetapi juga mempelajari bagaimana gelombang akustik merambat di perairan ini dan bagaimana lapisan sedimen menutupi atau menyamarkan struktur di bawahnya. Untuk menguji hipotesis tentang lanskap tenggelam, para peneliti menggunakan pendekatan berlapis. Multibeam echo sounder digunakan untuk memetakan kedalaman secara detail. Sidescan sonar membantu mengidentifikasi tekstur dan objek di dasar laut. Subbottom profiling menembus lapisan sedimen untuk melihat struktur yang tersembunyi. Dan pengambilan inti sedimen, tabung kecil berisi lapisan waktu, menjadi kunci untuk menemukan sisa organik dan menentukan usia endapan. Namun semua ini membutuhkan sumber daya besar. Kapal riset, peralatan mahal, waktu survei yang panjang, dan kondisi laut yang tidak selalu bersahabat. Inilah sebabnya mengapa hingga saat ini, apa yang kita miliki di Selat Makassar masih berupa anomali dan indikasi, bukan kesimpulan akhir. Beberapa skenario tetap terbuka. Pertama, struktur-struktur tersebut sepenuhnya merupakan formasi geologi alami. Kedua, mereka adalah bagian dari lanskap manusia prasejarah, teras, jalur, atau struktur penahan yang kini tertutup sedimen. Ketiga, kemungkinan yang sering terjadi di dunia nyata. Manusia memanfaatkan fitur geologi alami, membangun di atasnya, dan meninggalkan jejak yang bercampur antara alam dan budaya. Rekonstruksi visual yang menampilkan permukiman pesisir purba di wilayah ini harus dipahami sebagai hipotesis, bukan fakta. Ia adalah alat bantu imajinasi yang berhati-hati, berdasarkan data, namun tetap terbuka untuk diuji, direvisi, atau bahkan ditolak. Jika komunitas pesisir pernah hidup di sini, mereka bukan peradaban yang hilang secara misterius. Mereka adalah manusia yang beradaptasi dengan perubahan bumi, lalu berpindah ketika laut mengambil alih daratan mereka. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah kita telah menemukan kota yang tenggelam di Selat Makassar. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita lakukan agar bisa mengetahuinya dengan benar? Karena ilmu pengetahuan tidak berkembang lewat klaim sensasional, melainkan melalui pengumpulan data yang sabar, transparan, dan dapat diuji. Sejarah tidak selalu terlihat di permukaan. Kadang ia bersembunyi di kedalaman, tertutup air dan waktu, menunggu mereka yang cukup sabar untuk menggali kebenaran. Jika kamu suka video ini, tekan like dan bagikan. Jika kamu punya teori, pertanyaan, atau sumber terkait penelitian bawah laut Nusantara, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena penyelaman kita ke masa lalu baru saja dimulai.